Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada video malam hari ini guys, kembali saya akan bahas seputaran altcoin. Dan kali ini cukup banyak yang request untuk saya bahas, yaitu adalah Solana. Tidak mengherankan kenapa Solana menjadi salah satu yang pengen dibahas oleh banyak orang, karena tentunya ini adalah salah satu koin yang banyak sekali peminatnya di tahun lalu, namun kali ini sudah drop luar biasa besar secara persentase. Dan analisa kali ini disponsori oleh MiTrade, salah satu platform trading yang saya pakai, karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas, baik dari kripto, forex, metal, komoditas, saham, semuanya bisa kalian lakukan di satu platform ini. Jadi tanpa kalian harus buka account di banyak broker sekaligus untuk dapat trading di semua aset kelas, kalian cukup buka akun di MiTrade dan kalian bisa trading di semua aset kelas tersebut. Untuk kalian yang tertarik untuk mendaftar, linknya sudah ada di bio, jadi kalian tinggal klik deposit minimal $50 dan kalian sudah bisa manfaatkan segala fitur yang ditawarkan di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke chartnya Solana guys. Dan saya pengen bahas langsung dari weekly aja guys, karena secara overall ya time frame kecil sedikit banyak masih dipengaruhi nanti oleh Ethereum dan juga Bitcoin. Walaupun secara performa tentunya Ethereum dan Bitcoin bertahan lebih baik daripada Solana ya guys. Karena kalau kalian perhatikan gitu, dari all time high terakhir di $259, rest in peace kalau misalnya ada yang beli di sekitaran angka segini, karena kita sudah drop kurang lebih 96,88% guys. Oke, 96,88%. Dalam artian kalau misalnya anggapan kalian taruh 100 juta di atas di sini, maka uang kalian sekarang tersisa kurang lebih 3 juta rupiah. Jadi ya saya nggak bisa bayangkan rasa sakitnya itu seperti apa gitu ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa kalaupun kalian percaya terhadap suatu project, terlebih kalau misalnya di luar Bitcoin dan juga Ethereum, saran saya memang tidak untuk all in guys gitu ya. Jangan sampai all in. Walaupun Ethereum dan Bitcoin saya rasa tidak terlalu bijak juga untuk all in gitu. Lebih baik diversifikasi dan mengantisipasi gitu ya. Kalau misalnya ada sewaktu-waktu koin yang kita misalnya investasikan itu bermasalah, mungkin modelnya seperti FTT gitu ya, atau mungkin Phantom, atau mungkin Solana yang dropnya juga luar biasa besar sampai 90%. At least kalau misalnya ada pegang sebagian dalam bentuk Bitcoin atau Ethereum, ya loss di situ walaupun juga lumayan tapi nggak sedalam di sini. Nah, secara teknikal di sini guys, sebenarnya ya belum ada sama sekali pertanda bahwa bears itu start kehilangan tenaga. Yang ada adalah kita melihat belum ada sepertinya orang-orang yang berani untuk melakukan akumulasi Solana besar-besaran. Dan untuk sementara jika kalian zoom in gitu guys, maka kita sebenarnya sudah berada di area yang dimana kita melihat supportnya masih lumayan jauh nih guys. Oke, kita sudah mampu jebol dari area $19, which is itu adalah 19-20 itu harusnya merupakan area support yang cukup kuat, tapi kita langsung jebol di bawah area tersebut. Dan setelah area tersebut sebenarnya kita tidak mendapatkan ada struktur yang terlalu menarik lagi selain nanti kita ketemu di sekitaran area $4-5. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya teman-teman memang masih yakin ya bahwa Solana akan mampu survive dan misalnya pengen mencari harga yang murah untuk start melakukan akumulasi, maka saya rasa ini adalah range pertama yang bisa kalian pantau. Kalau misalnya ternyata nanti Bitcoin masih akan drop ke 14 dan 13 ribu, saya rasa chance-nya cukup besar bahwa Solana akan menyentuh ke sekitaran area $5-4. Nah, permasalahan utamanya adalah kalau sampai ini pun jebol, maka next targetnya itu sudah sangat jauh guys, yaitu ada di sekitaran area $1,3. Oke, jadi ini adalah dua range yang bisa jadi kalian manfaatkan sebagai area akumulasi apabila kalian memang merasa
saya masih percaya dengan projectnya Solana kok, walaupun mungkin gitu ya, harganya udah drop luar biasa besar, tapi di sisi lain mungkin ini bisa dianggap sebagai sebuah diskon yang luar biasa besar. Dan kalau memang kita anggap ini asumsi ya guys, asumsi kalau misalnya ternyata Solana di cycle berikutnya akan kembali ke all time high dan kalian katakanlah mampu melakukan akumulasi di angka, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah sampai $1 deh. Mungkin kalian akumulasi di sekitaran angka 4 atau 5 dolar gitu ya. Kita coba cek berapa persentase yang akan kalian hasilkan gitu ya. Kalau kita nyentuh lagi ke all time high, maka kalian bisa menghasilkan 6 ribuan persen guys, alias 60 kali lipat uang kalian jika gitu ya, jika Solana mampu menyentuh ke all time high-nya lagi. Apakah ada garansi hal tersebut akan terjadi? Tentunya tidak, tapi kalau misalnya kalian percaya bahwa hal tersebut akan terjadi, maka di sekitaran angka 5-4 dolar itu adalah area pertama yang bisa kalian jadikan area utama untuk akumulasi. Atau yang kedua itu nanti di $1. Kalau dapat segitu dan kita kembali ke all time high, tentunya itu luar biasa lebih gila lagi gitu ya. Tapi kita nggak usah muluk-muluk deh gitu ya, nggak usah terlalu fanatik mengatakan kita akan ke all time high lagi pasti kok. Anggap saja gitu ya, anggap saja kita hanya mampu kembali setengah jalan gitu guys. Oke, dari $5 anggapan kalian mampu akumulasi. Kemudian kita kemudian masuk ke bull market dan Solana cuma mampu menyentuh katakanlah di angka $100 misalnya. Itu pun kalian sudah menghasilkan persentase cuan sebesar 2000% guys. Oke. Atau kita anggap senarionya lebih buruk lagi. Solana tidak mampu ke all time high tapi melainkan cuma mampu nyampe ke sekitaran area 70-an dolar. Maka di sini pun itu sudah penghasilan kalian 1338%. Jadi pertanyaan utama yang perlu kalian tanyakan ke diri kalian adalah apakah kalian masih percaya dengan project Solana? Apakah mereka akan masih mampu survive? Kalau jawabannya iya dan kalian mampu bertahan di bull market berikutnya dan ternyata kita mencapai beberapa area yang tadi kita sebutkan, maka ini adalah sebenarnya sebuah peluang yang sangat baik untuk melakukan akumulasi. Tapi tentunya kalau misalnya jawabannya adalah kalian merasa Solana tidak akan survive dan bakalan ke nol, ya jangan melakukan akumulasi. Tapi untuk sementara gitu ya, saya pribadi ya cukup yakin bahwa Solana masih akan mampu bertahan ke cycle berikutnya guys. Walaupun saya agak skeptis ya kalau misalnya kita akan secepatnya mampu kembali ke all time high, tapi at least mungkin kita akan menyentuh beberapa area yang tadi kita sebutkan. Nyampe ke area sana pun itu sudah sebuah pencapaian yang baik kalau misalnya kalian mampu akumulasi di bawah area ini dan kalian bisa panen nanti di sekitaran area tersebut. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil gitu ya, mungkin di 4-hour chart, maka sebenarnya sama juga guys. Kita belum mendapatkan adanya bukti sama sekali bahwa bull sekarang udah kembali masuk ke Solana. Yang ada kita terus melihat Solana constantly membuat lower low baru gitu ya. Dan selama kita tidak mampu break di atas area trendline di sini, maka harusnya tidak akan ada pergerakan yang terlalu sustain ke atas. Setiap rally yang terjadi itu bisa jadi adalah sebuah peluang untuk short gitu guys. Oke, selama kita tidak mampu break di atas area trendline tersebut, ini adalah peluang untuk short setiap kali kita menyentuh ke area trendline. Walaupun tentunya di pertengahan jalan atau nantinya bisa jadi Solana akan pada akhirnya break di atas area trendline tersebut. Kalau sampai ini terjadi, maka berarti senario di mana kalian mencari peluang untuk short itu sudah terinvalidasi dan ini mungkin bisa kita flip menjadi area long. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka semua rally yang terjadi di Solana itu justru bisa dimanfaatkan untuk kalian mencari short setup. Seperti yang terjadi kemarin misalnya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah area low terakhir yang dijadikan sebagai area support, guys. Oke, support. Kemudian ketika kita jebol di bawah area tersebut, yang kalian perhatikan adalah kita kembali rally ke area tersebut dan akhirnya kita kembali reject gitu dengan signifikan banget. Dari $9 kita langsung drop lagi ke sekitaran $8 gitu ya. Jadi yang kita tahu sekarang Solana dalam keadaan yang cukup volatil. Kalaupun teman-teman memang niat untuk trade di sini, pastikan kalian sudah tahu resikonya gitu ya. Jadi area pertama gitu ya yang perlu kita reclaim kalau katakanlah kita mau mendapatkan rally yang at least lumayan signifikan adalah kita harus reclaim dulu di atas area di sini. Oke, atau lebih baik lagi kita mampu break di atas area trendline yang tadi kita sebutkan. Dari sana mungkin kita baru bisa melihat Solana mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, mungkin at least menuju ke sekitaran area $26. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka semua rally yang terjadi di sini bagi saya itu adalah justru peluang untuk short.
Menuju ke mana? Menuju ke sekitaran area-area yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu kalau misalnya kita lihat di weekly chart, adalah di sekitaran area 5 sampai 4,5 dolar. Jika kita sudah nyampe ke sana, saya mungkin akan flip dan mencari peluang untuk long, kalau untuk trading ya guys. Kalau untuk invest, saya rasa di sekitaran area tersebut, itu juga sudah merupakan area yang baik untuk start melakukan akumulasi. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi untuk kalian yang tertarik untuk trading di semua aset kelas, seperti yang sudah terlist di sini, ada kripto, indeks, saham, komoditas, forex, dan sebagainya. Kalian bisa langsung aja daftar di MeTrade dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kebetulan mereka juga lagi ngadakan event untuk para user baru, bisa mendapatkan hadiah hingga 1,5 juta rupiah dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Kalau misalnya kalian tertarik juga, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu aja guys. See you in the next video. Bye-bye.